Kita sebagai tenaga kesehatan harus melakukan kolaborasi antar profesi, yang dimana kolaborasi yang efektif merupakan suatu prinsip kunci dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dan juga meningkatkan pelayanan kesehatan akan terjadi jika profesi kesehatan interdisiplin saling berkolaborasi atau bekerja sama dalam satu tim untuk meningkatkan keselamatan kesehatan pasien. Yang dimana jika para tenaga medis tidak melakukan kolaborasi dengan baik, maka akan terjadi konflik interprofesional. Kolaborasi harus ada yang nama equality, apapun latar belakangnya, dan juga tidak ada yang merasa paling tinggi derajatnya. Banyak layanan kesehatan rutin dan elektif dihentikan sementara, dan pendekatan-pendekatan pemberian layanan mulai diadaptasi sesuai konteks perkembangan pandemi, serta seiring berubahnya analisis manfaat risiko untuk setiap kegiatan. Saat pemberian layanan kesehatan esensial menjadi terancam, mekanisme-mekanisme tata kelola dan koordinasi yang efektif, serta protokol untuk penetapan prioritas dan penyesuaian layanan dapat memitigasi risiko kegagalan sistem. Wabah sendiri mungkin pasti menyebabkan perubahan dalam beberapa akses terhadap pelayanan kesehatan maupun layanan lainnya. Maka dari itu, dalam wabah itu ada pun yang bisa kita tetap jalankan, ada pun juga ada beberapa yang harus kita adaptasi dan juga kita seleksi apakah hal tersebut masih dapat kita lakukan ke depannya atau tidak. Untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan, maka kita perlu adaptasi seperti semula, seperti adanya waktu, sebagian adaptasi yang terbukti efektif, aman dan bermanfaat, yang nanti akan dimasukkan ke dalam praktik rutin pasca pandemi. Wabah ini juga memungkinkan ada seperti gelombang pasang surut, sehingga penanggulangan strategisnya harus bersifat dinamis dan terkalibrasi. Jadi, cara membangun nilai kerjasama atau kemitraan antara pasien ini adalah dengan cara membangun komunikasi interpersonal yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif ini antara tenaga kesehatan dengan pasien akan mempermudah memberikan informasi, nasihat, motivasi kepada pasien atau bahkan kepatuhan pasien dalam menyelesaikan masalah kesehatannya. Nah, komunikasi efektif ini juga mampu mempengaruhi emosi pasien saat mengambil keputusan. Sedangkan komunikasi yang tidak efektif akan menyebabkan timbulnya masalah yang baru. Nah, fungsi komunikasi sendiri adalah untuk menyampaikan pesan terhadap orang lain. Apabila pesan yang diterima tidak sesuai, maka kemungkinan akan terjadi miskomunikasi, sehingga dalam hal ini perlu adanya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif akan terwujud apabila tenaga kesehatan dan pasien menerapkan unsur-unsur berikut. Yang pertama ada respect, yaitu sikap menghargai antar individu yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Apabila komunikasi yang terjadi didasari atas perasaan saling menghargai dan menghormati, maka kerjasama atau kemitraan akan berjalan dengan baik. Yang kedua ada humble, merupakan suatu sikap yang mengacu pada perilaku penuh pelayanan, sikap menghargai, mau mendengarkan, menerima suatu kritik, dan tidak memandang yang lain lebih rendah. Empati itu merupakan suatu kemampuan individu untuk dapat menempatkan diri terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Dengan adanya empati, maka pesan yang disampaikan akan mudah diterima oleh penerima pesan sehingga tidak terjadi penolakan. Yang selanjutnya itu ada audible, merupakan suatu keadaan pesan yang disampaikan dapat didengarkan dan dimengerti dengan baik oleh penerima pesan. Yang nomor 5 yaitu yang terakhir itu ada clarity. Nah, kejelasan isi pesan sangat penting agar tidak terjadi multi interpretasi. Kejelasan dalam hal ini juga berarti keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan, maka dalam satu komunikasi, maka hal tersebut dapat menimbulkan rasa percaya dari penerima pesan. Selain komunikasi yang efektif, pada masa pandemi COVID-19 ini, untuk menjalin kemitraan atau kerjasama antar pasien, seorang tenaga medis harus memperhatikan hal seperti penerapan protokol kesehatan. Protokol kesehatan merupakan sebuah rangkaian antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19. Berbagai protokol kesehatan ditetapkan dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah. Protokol kesehatan dikategorikan dalam fungsi instrumental karena merupakan imbauan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Selain penggunaan masker, sebagai langkah awal perlindungan diri dari bahaya virus ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu penerapan social distancing atau pembatasan sosial yang merupakan suatu yang digunakan untuk mengontrol atau mengatur perilaku masyarakat agar menjaga jarak terhadap orang lain yang bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 dan melandaikan kurva persebaran COVID-19. Yang kedua ada penerapan physical distancing atau pembatasan fisik yang merupakan suatu yang
yang digunakan untuk mengontrol atau mengatur perilaku masyarakat agar menjaga jarak fisik saat di dalam maupun di luar rumah, menghindari keramaian, dan penggunaan transportasi umum. Seperti yang kita ketahui, kerjasama atau kemitraan merupakan salah satu aspek penting dalam interaksi sosial manusia, baik dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, ataupun ruang lingkup yang lebih luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama merupakan suatu bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik itu lembaga, pemerintahan, atau sebagainya, untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Abdul Syahni, kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Terdapat beberapa faktor yang dapat menciptakan kerjasama yang baik sehingga dapat tercapai tujuan bersama. Faktor tersebut yaitu yang pertama, saling terbuka. Sikap saling terbuka sangatlah penting di mana dalam sebuah kerjasama yang baik haruslah ada komunikasi yang komunikatif antar dua orang atau lebih. Yang kedua, saling mengerti. Saling mengerti sangatlah penting untuk mencapai tujuan bersama. Dalam proses mewujudkan tujuan bersama harus diimbangi sikap dan saling mengerti satu sama lain sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman untuk mencapai tujuan bersama dan dapat berjalan dengan lancar. Dengan diterapkannya beberapa faktor dalam hubungan kerjasama, maka kerjasama akan dapat berjalan dengan baik dan proses untuk mencapai tujuan bersama tersebut dapat dicapai dengan lancar atau bahkan lebih cepat. Selain beberapa faktor, terdapat juga beberapa prinsip yang hendaknya harus diterapkan dalam hubungan kerjasama. Yang pertama yaitu berorientasi pada pencapaian tujuan yang baik. Yang kedua, memperhatikan kepentingan bersama, dan yang ketiga, prinsip hubungan saling menguntungkan. Dengan mengamalkan ketiga prinsip kerjasama tersebut dan ditambah dengan pengamalan kedua sikap yang merupakan faktor dalam hubungan kerjasama, maka proses dalam terwujudnya tujuan bersama dapat berjalan dengan lancar. Dengan hal tersebut juga, kita akan mendapatkan dampak berupa manfaat dari bekerja sama. Manfaat tersebut diantaranya yang pertama, mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas. Yang kedua, individu berupaya agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Ketiga, terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat. Yang keempat, terwujudnya hubungan yang harmonis antar pihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan. Yang kelima, menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok. Yang keenam, mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi di lingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik. Dalam konteks peningkatan derajat kesehatan, kerjasama juga sangat diperlukan dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, di mana bukan hanya peran tenaga medis yang diperlukan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga diperlukan peran masyarakat itu sendiri dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Salah satu contoh kecil yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam membantu upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan selalu memakai masker setiap bepergian keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menghindari keramaian. Beberapa hal tersebut dapat sangat membantu dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itulah dapat kita simpulkan bahwa kerjasama memiliki peran penting dalam upaya mencapai tujuan bersama, yang mana dalam konteks ini adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Diperlukannya kerjasama dari segala aspek sosial, diantaranya adalah pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan terkait dengan anjuran protokol kesehatan yang perlu untuk ditaati oleh masyarakat. Tenaga medis memiliki peran untuk meminimalisir kemungkinan penurunan derajat kesehatan masyarakat dan berusaha optimal untuk upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan masyarakat memiliki peran untuk menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta mendukung tenaga medis dalam upaya peningkatan derajat kesehatan. Dengan menjaga kerjasama tiga arah tersebut, maka kita dapat mewujudkan tujuan kita bersama, yang mana pada konteks ini yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang tentunya juga akan banyak memberikan manfaat positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga wabah pandemi COVID-19 ini dapat cepat terselesaikan.